Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Bang Muhammad Falah dan juga ada Dinda Triana Maharani dan saya sendiri Putri Rahmadani yang pada kali ini kami akan membahas atau memaparkan hasil resum kami dengan judul mendeskripsikan data, tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan juga presentasi grafis. Oke, jadi pada hasil resum kami ini, di sini kami membahas totalnya ada 7 poin materi, yang dimana tujuan pembelajaran kami di sini adalah yang pertama yaitu merangkum variabel kualitatif dengan tabel frekuensi dan frekuensi relatif. Yang kedua, menampilkan tabel frekuensi menggunakan diagram batang atau diagram lingkaran. Yang ketiga adalah meringkas variabel kuantitatif dengan frekuensi dan distribusi frekuensi relatif. Dan yang keempat yaitu adalah menampilkan distribusi frekuensi dengan histogram atau poligon frekuensi. Ada pendahuluan yang mana kita tahu ya bahwa statistik itu banyak banget yang anggap sebagai salah satu bagian dari bahasa, yang mana sebagai suatu bahasa tentunya statistik juga punya aturan mainnya. Nah, dalam arti sempit, statistik itu biasa disebut dengan statistik deskriptif yang merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah disajikan baik itu dalam bentuk tabel, diagram rata-rata, dan juga lainnya gitu. Nah, kita juga mengetahui bahwa statistik itu merupakan ilmu yang sangat erat gitu kaitannya antara data dan juga dengan fakta yang benar. Lalu data tersebut itu dideskripsikan dengan banyak cara nih, misal kayak tadi dari diagram, terus juga dari tabel, grafik dan sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka di sini kami tertarik untuk mengkaji dan juga melakukan penulisan dengan judul mendeskripsikan data. Untuk apa? Untuk menggali informasi lebih lanjut terkait cara-cara dalam mendeskripsikan data. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke poin pertama yang kami bahas di sini, yaitu ada data kualitatif. Oke, jadi berdasarkan namanya ya, jadi data kualitatif itu adalah data yang bentuknya itu non-numerik atau sulit diubah ke dalam bentuk numerik. Nah, biasanya data ini tuh digunakan untuk mengangkat fenomena sosial. Nah, jenis data ini tuh biasa didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Nah, contoh penerapan data kualitatif itu, contohnya tuh kayak misalkan kita neliti di pasar gitu kan, terus kita mau tahu kayak pelanggan suatu toko atau pelanggan suatu pasar itu gimana dan juga masalah yang mereka hadapi itu apa kayak gitu. Jadi didapatnya dengan cara wawancara. Nah, terus juga ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan nih dalam penyajian data kualitatif. Yang pertama itu ada namanya kelas, terus yang kedua ada namanya frekuensi kelas, dan yang ketiga ada namanya frekuensi relatif kelas. Yang dimana untuk mendapatkan frekuensi relatif kelas itu, rumusnya adalah frekuensi kelas dibagi dengan jumlah data. Terus mungkin boleh di-scroll ke bawah. Di situ ada contoh mendeskripsikan data kualitatif. Misalkan di tabel 1.1 itu kita bisa ngelihat di situ ada 22 data tentang tipe afasia. Nah, data tersebut kan kalau kita ngelihat kan kayak apa ya? Kayak ribet gitu lah, pokoknya kayak panjang gitu kan. Nah, mungkin bisa di lagi ke bawah. Di gambar 1.1 itu menggambarkan atau apa ya? Mendeskripsikan data dari tabel di atas itu dengan lebih apa ya, dengan lebih kayak lebih gampang dimengerti gitu. Contohnya di situ mendeskripsikan data yang di atas tadi itu dengan berbagai cara, seperti contohnya dengan diagram batang dan juga ada diagram lingkaran. Mungkin bisa di scroll ke bawah. Kayak gambar-gambar ini. Jadi apa ya, biar lebih enak dilihat aja sih sebenarnya dibandingkan dengan data
yang pertama tadi. Oke, mungkin selanjutnya di sini kami juga membahas tentang distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu adalah rangkaian data angka menurut kuantitas dan juga kualitasnya. Nah, kalau misalkan menurut kuantitasnya itu disebut dengan kuantitatif. Nah, kalau disusun menurut kualitasnya berarti kualitatif. Jadi poinnya ada di kuantitas, kuantitatif berarti, dan kalau misalkan kualitas itu kualitatif. Nah, contoh rangkaian data yang berdasarkan kuantitas itu, contohnya kayak jumlah penduduk atau jumlah angka pengangguran. Nah, kalau contoh data yang berdasarkan kualitas itu seperti misalkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Terus juga ada 3 jenis tabel frekuensi. Yang pertama itu ada tabel frekuensi relatif, terus yang kedua ada tabel frekuensi kumulatif, dan yang ketiga ada tabel frekuensi relatif kumulatif yang contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Boleh dilanjut oleh Bang Falah. Selanjutnya di sini ada data kuantitatif, di mana SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Penelitian kuantitatif menghasilkan output berupa angka statistik, baik dalam data deskriptif ataupun inferensial. Analisis kuantitatif digunakan peneliti jika ingin membedah topik dengan melakukan pengukuran data kuantitatif juga bisa diolah melalui SPSS. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan luaran berupa nilai standar deviasi, varian simpangan baku, uji T, satu sampel, uji T sampel berpasangan, dan lainnya. Selanjutnya ini menyajikan data kuantitatif menggunakan teknik grafis seperti diagram. Contoh kasus misalnya Badan Perlindungan EPA melakukan pengujian ekstensif pada semua model mobil baru untuk menentukan peringkat jarak tempuh mereka. Diilustrasikan status pengukuran pada tabel di bawah ini. Ya, bisa lihat tabelnya. Kita bisa meringkas informasi dalam sampel yang cukup besar. Misalnya sebagian besar jarak tempuh berada di usia 30 tahun, sebagian kecil di usia 40. Namun sulit untuk memberikan banyak informasi tambahan tentang peringkat jarak tempuh 100 tanpa menggunakan beberapa cara ringkas data. Salah satu metode tersebut adalah plot titik. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing penyajian data kuantitatif menggunakan contoh kasus di atas. Yang pertama itu ada plot titik atau dot plot. Plot titik menampilkan titik untuk setiap pengamatan di sepanjang garis bilangan horizontal. Nilai duplikat ditumpuk satu sama lain. Titik tersebut mencerminkan bentuk distribusi. Ya, bisa dilihat gambarnya di situ. Selanjutnya yang kedua ada tampilan batang dan daun. Representasi grafis lain dari data yang sama ini tampilkan batang dan daun Minitab ditunjukkan pada gambar 26. Ya, ini gambarnya. Pada tampilan ini batang adalah bagian, sisanya yaitu di sebelah kanan titik desimal adalah daun. Tampilan batang dan daun menyajikan gambaran ringkas lainnya dari kumpulan data. Nah, selanjutnya ada histogram frekuensi. Histogram adalah grafik frekuensi atau frekuensi relatif dari suatu variabel. Bentuk grafik historik hampir serupa dengan grafik bar. Perbedaannya tuh antara keduanya adalah jika grafik bar batangannya tersusun terpisah, sedangkan batang-batang pada histogram tersusun secara berhimpitan. Perhimpitan batang di histogram bukan tanpa alasan, melainkan karena grafik histogram digunakan untuk data kontinu yang bersambung. Nah, histogram juga memiliki sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal menunjukkan frekuensi dan sumbu horizontal
menunjukkan pengukuran variabelnya. Interval kelas membentuk sumbu horizontal, frekuensi atau frekuensi relatif ditampilkan pada sumbu vertikal. Grafik histogram sendiri digunakan untuk data interval dan rasio karena biasanya data interval dan rasio continuous. Histogram juga dapat digunakan untuk menunjukkan frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif dari suatu data. Histogram dapat digunakan untuk menampilkan frekuensi atau frekuensi relatif dari pengukuran jatuh ke dalam interval kelas. Interval kelas, frekuensi, dan relatif frekuensi untuk data jarak tempuh mobil IPA ditujukan pada tabel ringkasan berikut seperti ini. Nah, selanjutnya ada mean dan standar deviasi untuk mendistribusikan data. Nilai standar deviation merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik karena menggambarkan besar penyebaran tiap-tiap unit observasi. Standar deviasi adalah nilai akar kuadrat dari suatu varian di mana digunakan untuk menilai rata-rata atau yang diharapkan. Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dalam tabel frekuensi. Nilai standar deviasi merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean. Secara statistik dinyatakan bahwa ukuran sampel yang semakin besar diharapkan akan memberikan hasil yang semakin baik. Dengan sampel yang besar, mean dan standar deviasi yang diperoleh mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menyerupai mean dan standar deviasi populasi. Hal ini karena jumlah sampel ada kaitannya dengan penguji hipotesis statistika, merupakan sampel yang besar akan semakin baik. Sampel yang kecil bila dipilih secara acak dapat mencerminkan pula populasi yang akurat. Nah, nilai standar deviasi merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada sampel dan melihat seberapa dekat data tersebut dengan nilai mean. Sebagai contoh nih, nah contohnya bisa kita lihat sendiri standar deviasi pada variabel keamanan sistem dengan indikator K1 adalah 0,518 dan K2 0,576 dan ketiga adalah 0,540. Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin beragam nilai-nilai pada item atau semakin tidak akurat dengan mean. Sebaliknya, semakin kecil standar deviasi, maka semakin serupa nilai-nilai pada item atau semakin akurat dengan mean. Sebagai contoh, kita bisa lihat nilai standar deviasi sebesar 1,80 dan mean sebesar 4,63, artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil pada mean. Nah, rumusnya kita bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya ada mendistorsi kebenaran dengan statistika deskriptif. Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dalam hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan fenomena. Dengan kata statistik deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada. Nah, didasarkan pada lingkup bahasanya, statistik deskriptif itu mencakup yang pertama ada distribusi frekuensi beserta bagiannya seperti grafik distribusi, ukuran nilai pusat, dan ukuran dispersi. Nah, yang kedua ada angka indeks, yang ketiga ada tim series atau deret waktu atau berkala, yang terakhir ada korelasi atau regresi sederhana. Analisis statistik
deskriptif juga melibatkan berbagai proses seperti tabulasi, median, range, variance, standar deviasi, hingga analisis deret waktu, sehingga dapat diuji hasil dari statistik deskriptif tersebut. Nah, berikut ada referensi untuk chapter ini. Oke, mungkin sekian yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.